Ya, mari kita bersikap anjali seraya menghormat Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya Paramalabhati. Kesehatan adalah keuntungan paling besar. Dhammapada syair 204. Yang saya hormati Romo Ramani, yang saya hormati pemimpin puja, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang ikut bergabung dalam kegiatan puja bakti Wihara Wit Dharma Suka. Selamat malam, terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada kesempatan di malam hari ini Anda semua bisa melakukan kebajikan yang telah diajarkan Guru Agung kita, Sang Buddha. Hal ini menandakan bahwa Anda sebagai umat Buddha bukan sekedar nama yang tercantum di KTP statusnya sebagai agama Buddha, tetapi Anda sekalian KTP-nya tercantum tulisan agama Buddha, Anda mempraktekkan ajaran tersebut yang di dalam keseharian. Jadi di sini bahwa Anda telah menunjukkan identitas, kualitas Anda bukan hanya sekedar umat KTP. Tapi apa yang didapatkan dari Dhamma ajaran Sang Buddha telah Anda tunjukkan, telah Anda praktekkan pada malam hari ini. Umat Buddha memang banyak, tetapi yang mau melakukan, mempraktekkan Dhamma itu ya tidak sebanyak jumlahnya. Hanya beberapa yang mau mempraktekkan Dhamma. Hanya mau berapa yang mau mengikuti kegiatan puja bakti di wihara-wihara. Ya walaupun keadaan sekarang
ya mungkin saja belum bisa hadir uh, melaksanakan kegiatan puja bakti di wihara, ya tetapi masih bisa dilakukan dalam bentuk virtual. Dan ini juga sama, ya kualitasnya juga sama, adalah kebaikan yang telah Anda lakukan. Bapak dan Ibu, upasaka-upasika sekalian, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang telah diminta ya beberapa hari yang lalu, yaitu mengenai kesehatan di dalam agama Buddha. Setiap orang, setiap makhluk ya tentu menginginkan ya hidupnya itu sehat. Harta kekayaan, punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, harta yang banyak, punya keluarga. Tetapi jika Anda sakit-sakitan, kemudian Anda tidak sehat, ya walaupun mungkin kekayaannya itu bisa mengalahkan yang lain, tetapi jika hidupnya sering sakit-sakitan, maka belum bisa menikmati kekayaan tersebut. Karena tidak bisa menikmati, maka belum dikatakan bahagia. Karena Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya mengatakan bahwa salah satu kebahagiaan rumah tangga itu adalah kebahagiaan ya karena menikmati apa yang didapatkan ya, materi berupa kekayaan. Ya ketika Anda punya kekayaan yang berlimpah ruah, kemudian Anda sakit-sakitan, itu tidak bisa ya buat Anda bahagia. Selain Anda sakit-sakitan, ketika Anda memiliki kekayaan materi, Anda juga tidak bisa menikmati apabila hidupnya itu kikir, pelit, ya tidak mau berbagi ya kepada orang lain. Bahkan bukan hanya tidak berbagi kepada orang lain, untuk diri sendiri pun juga pelitnya minta ampun. Pelitnya luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kekayaan yang didapatkan itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Takut materinya habis, takut materinya hilang, takut materinya berkurang. Jangan-jangan ketika saya berdana nanti kekayaan saya bisa habis. Jangan-jangan ketika saya memberi kepada orang lain, nanti saya bisa jadi miskin. Tidak ada sejarah ya Bapak dan Ibu, seseorang yang berdana memberikan bantuan kepada orang lain hidupnya menjadi miskin. Tidak ada di dalam sejarah. Bahkan saya pahami bahwa umat Buddha yang sering berdana, yang sering melakukan kebajikan, mereka terus melakukan kebajikan dan terus melakukan kebajikan. Mereka tahu materi mereka berkurang, tetapi dari nilai kebajikan materi tersebut itu bisa mendatangkan ya, pahala-pahala ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak mendatangkan pahala-pahala, tidak mendatangkan karma yang baik, ya tidak mungkin umat Buddha mau berdana lagi. Karena dengan keyakinan berdana bahwa memberikan keuntungan, memberikan ya, kebahagiaan, maka umat Buddha rajin berdana, rajin melakukan kebaikan. Oleh karena itu, ya di dalam memiliki materi kekayaan, ya harus berbagi, harus bisa menolong ya kepada orang lain. Bapak dan Ibu saudari-saudara yang berbahagia, karena kesehatan ini adalah keuntungan yang paling besar ya setiap orang yang menginginkan ya hidupnya sehat. Nah, ketika seseorang menginginkan hidupnya sehat ya tentu ya harus berusaha
ya untuk membuat dirinya itu sehat. Bagaimana Bante caranya? Nah, caranya Anda ketika Anda ingin hidup sehat, ya Anda harus bisa mengatur pola hidup yang baik. Mengatur pola hidup yang baik ini adalah sangat penting. Ya, apalagi di saat masa pandemi ini, ya Anda harus bisa menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan bisa Anda lakukan ya dengan makanan atau minuman yang menyehatkan. Dengan makanan dan minuman yang menyehatkan, ya tentu kesehatan Anda akan terjaga. Tetapi Bante, saya pernah mendengar bahwa tubuh ini sarang penyakit, Bante. Kan di dalam perenungan juga bahwa saya wajar mengalami sakit. Ya, memang benar demikian. Tetapi bukan berarti ketika aku wajar mengalami sakit, ya bukan berarti kita tidak bisa merawat tubuh kita. Bukan berarti kita mengacuhkan ya kesehatan kita. Yang dimaksud dengan pemahaman di sini bahwa ya kita mengatakan bahwa memang tubuh ini adalah sarang penyakit. Kita wajar mengalami sakit. Tetapi setidaknya ketika kita menjaga tubuh kita, kesehatan kita, ya tentu adalah hal yang sangat baik. Makanya di dalam Anguttara Nikaya, ya, penyakit di dalam agama Buddha itu terdiri dari dua jenis, yaitu penyakit fisik dan penyakit mental. Ya, penyakit fisik adalah penyakit yang dialami oleh bagian-bagian fisik kita. Ya, seperti ya, sakit mata, sakit telinga, ya sakit mungkin jantung, mungkin kanker, flu, pilek dan sebagainya, demam dan lain-lain. Nah, ini adalah penyakit secara fisik. Nah, caranya kita untuk supaya terhindar dari hal-hal tersebut, ya kita harus mengatur pola hidup sehat. Ya, melaksanakan pola hidup sehat, yaitu makanan minuman yang menyehatkan. Nah, kemudian ya sering ya berolahraga, kemudian mengkonsumsi ya vitamin dan sebagainya. Ya kalau ada kesempatan ya pagi ya ada terik matahari ya biar berjemur, itu juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, selain itu ya jaga pikiran kita juga harus sehat. Nah, di dalam Dhamma dikatakan bahwa penyakit itu bisa disebabkan ya oleh 4 hal. Yang pertama yaitu dikarenakan oleh perubahan cuaca, iklim atau UTU. Nah, perubahan cuaca atau iklim ini bisa menyebabkan seseorang itu bisa menjadi sakit. Ya mungkin saja ketika kita berdiam di tempat yang tropis, kemudian pergi ke daerah-daerah dingin, ya kita menjadi sakit. Mungkin saja ketika daerah dingin, kemudian kita ke tempat daerah panas, nah kemudian daya tahan tubuh kita tidak kuat sehingga menjadi sakit. Atau bisa juga disebabkan oleh pancaroba. Ya, perubahan cuaca juga bisa menyebabkan ya tubuh fisik kita itu menjadi sakit. Nah, yang kedua, penyakit itu juga disebabkan ya oleh yang namanya makanan atau dalam bahasa Pali ahara. Ini sudah disebutkan bahwa makanan ini juga faktor ya salah satu faktor membuat seseorang itu bisa sakit. Ya, makanan ini
Jika tidak dijaga, maksudnya dalam artian jika kita tidak menjaga pola makan dengan teratur, ya kita membuat diri kita sakit. Ya misalkan ya Bapak dan Ibu kalau makan ya kekenyangan juga sakit. Tetapi kalau makannya itu kurang, nah juga bisa sakit. Nah, bisa kelaparan juga bisa menjadi sakit. Nah, bisa juga ketika Anda memiliki riwayat penyakit, kemudian memakan atau konsumsi yang memicu, ya, membuat penyakit itu menjadi parah juga disebabkan oleh beberapa makanan. Nah, oleh karena itu, ya pandai-pandailah ya untuk mengonsumsi makanan. Ya ketika Anda disarankan oleh dokter, ya tidak makan ini, makan itu, ya itu memang demi kebaikan. Nah, selanjutnya penyakit juga disebabkan ya oleh cita atau pikiran kita. Ya, pikiran juga menyebabkan seseorang itu bisa sakit. Ya, contohnya ketika Anda punya banyak masalah, punya mungkin saja pekerjaannya ada masalah atau apapun ya, dalam kehidupan rumah tangga Anda juga punya masalah, punya hubungan juga punya masalah, sehingga membuat Anda menjadi stres ya, khawatir dan sebagainya, sehingga membuat ya batin ya tidak sehat, dan ini juga bisa menyebabkan Anda bisa menjadi sakit. Nah, selanjutnya yang keempat adalah penyakit juga disebabkan oleh akusala kama wipaka. Artinya disebabkan oleh kama buruk ya, disebabkan oleh kama buruk yang telah dilakukan ya, dijelaskan di dalam Dhamma bahwa seseorang yang sering melakukan pembunuhan, yang sering melakukan menyakiti makhluk hidup, nah, maka hidupnya ketika terlahir di alam manusia akan memiliki umur yang pendek dan juga sakit-sakitan. Jika terlahir di kehidupan selanjutnya karena sering melakukan tindakan keburukan, melakukan pembunuhan, ya bisa terlahir di alam neraka. Nah, ini adalah keempat ya, penyebab ya sakit disebabkan oleh karena perubahan cuaca atau iklim, disebabkan ya karena unsur makanan atau hara, disebabkan oleh pikiran ya, pikiran. Yang keempat adalah disebabkan oleh kama wipaka. Nah, kama wipaka atau aku salah kama wipaka ya, perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Nah, inilah keempat penyebabnya seseorang itu bisa menjadi sakit. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika Anda ingin hidup sehat, ya aturlah pola hidup Anda ya, dengan saat ini menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, itu sangat baik dilakukan. Karena bagaimanapun, ya ketika kita melindungi diri kita sendiri, berarti kita juga melindungi hak orang lain. Ya, sesuai dengan konsep Dhamma ajaran Sang Buddha, ya, kita harus menerapkan namanya cinta kasih, ya, memberikan kasih sayang ya kepada semua makhluk ya tanpa terkecuali. Nah, ketika kita bisa menjaga menaati protokol kesehatan, berarti sebenarnya kita telah merawat orang lain. Nah, dalam keseharian kita sering melihat ya orang-orang ya terkena wabah pandemi COVID. Ya setidaknya kita sebagai umat Buddha ya bisa meringankan penderitaan orang lain. Ya sering saya lihat ya beberapa umat Buddha mengadakan baksos ya, pemberian materi ya untuk kegiatan sosial untuk demi kepentingan ya kebahagiaan ya semua orang ya, semua yang membutuhkan. Hal ini kita juga sebagai umat Buddha ya patut meneladani Sang Buddha, karena pada waktu zaman Sang Buddha beliau pernah merawat orang yang sakit. Ya, ketika
salah satu biku sakit, beliau merawat. Ya, begitu pula dengan diri kita seharusnya juga merawat orang orang di sekitar kita. Bagaimana cara merawat? Ya, kita harus menjaga diri kita. Ya, menjaga diri kita berarti kita juga menjaga orang lain. Ya, oleh karena itu kita harus sehat secara fisik, nah, kita juga harus sehat secara mental. Nah, sehat secara mental ini ya kita lakukan ya, dengan sering-sering mengembangkan kebajikan dan juga mengembangkan nilai-nilai luhur, yaitu pengembangan batin atau bermeditasi ya untuk melenyapkan pengotor-pengotor batin, yaitu berupa kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Selama seseorang masih memiliki kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin, maka penyakit mental ini akan tetap ada ya di dalam diri kita semua. Ya, oleh karena itu, ya, mari berjuang dengan sungguh-sungguh agar bisa segera ya terbebas dari penyakit mental dan penyakit fisik. Itu yang bisa disampaikan. Sabi Sataban Sukitata, semoga semaluk berbahagia. Terima kasih Bante atas pembabaran Dhamma dari Bante. Sungguh luar biasa sekali. Dan kini sebelum masuki sesi tanya jawab, kami mohon izin untuk mengumumkan beberapa pengumuman acara VPDS sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada operator dipersilakan. Baik, untuk besok ada kebaktian untuk anak-anak, yaitu di sekolah minggu VPDS kebaktian online yang akan dimulai pada 9.30 hingga selesai. Ada di Zoom dan juga di YouTube. Next. Kemudian untuk besok ada yang kebaktian sekolah minggu tersebut bisa melakukan pendaftaran melalui DM IG SMVPDS. Next. Kemudian besok juga ada Sunday Service, yaitu menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia oleh Ko Michael Kirana yang dapat diikuti melalui Zoom dan bisa mengontak contact person Febrian Hadinata Bunanto melalui WhatsApp dan juga lain berikut. Next. Kemudian seperti biasa, setiap minggunya akan ada bimbingan meditasi oleh Acan Acalo, yaitu pada hari Rabu 15 September 2021 yang akan dimulai pada pukul 7, dan terdapat meeting ID dan juga passcode-nya, dan juga bisa mengontak WA berikut. Next. Kemudian minggu depan akan ada kebaktian oleh Biku Diracito pada Sabtu depan pada pukul 7 malam. Dapat mengikuti melalui meeting ID dan juga passcode berikut melalui Zoom, dan juga bisa mengontak WA berikut. Next. Kemudian pada hari Minggunya terdapat kebaktian oleh Biku Abipunyo pada pukul 9 pagi dan dapat mengikuti melalui meeting ID dan juga passcode berikut. Next. Dan juga bagi para umat yang ingin mengikuti menjadi volunteer untuk menjadi MC ataupun operator dengan syarat yaitu usia minimal 15 tahun, berkomitmen untuk bertugas sesuai jadwal dan juga disiplin, dapat mengontak Ciwini dan juga Cirianti pada nomor berikut. Next. Oke. Baik, karena sudah tidak ada pengumuman lagi, maka kami akan mulai pada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan diadakan sekitar 25-30 menit, dan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Pertanyaan diutamakan untuk penanya via Zoom, dan diutamakan bagi yang menekan tombol raise hand. Kemudian juga dapat memberikan pertanyaan tertulis yang dapat dikirimkan kepada kepada host atas nama Viara Pluit Dharma Suka, MC dan juga operator. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Terdapat satu pertanyaan, Bante, saya akan membacakannya.
Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Apakah seorang yang pendendam merupakan orang yang tidak sehat mentalnya? Terima kasih. Ya, apakah sebagai orang yang pendendam eh, tidak sehat mental ya? Ya memang dikatakan ya di dalam Dhamma ya selagi seseorang itu masih punya kebencian atau dosa dalam bahasa Bali ya masih memiliki ya penyakit mental. Dalam artian penyakit mental di sini bukan penyakit medis. Ya kalau penyakit mental kalau di medis itu beda lagi ya. Kalau ini adalah penyakit mental ya di dalam agama Buddha ya ketika seseorang itu memiliki kebencian, memiliki kemarahan, memiliki iri hati, iri dengki dan sebagainya, ini adalah orang-orang yang memiliki penyakit mental, adalah orang-orang yang tidak sehat. Ya kecenderungan orang-orang tersebut ketika membenci, ketika marah dan sebagainya itu akan membuat batinnya itu menderita. Ya, akan membuat batinnya itu menderita. Ya, ketika punya kebencian, punya kemarahan, punya kedengkian, ya layaknya seperti kita bercermin. Nah, artinya bisa memantulkan ya kepada diri kita sendiri. Ya sebenarnya ya akibatnya bukan ditujukan kepada orang lain, tetapi akan ada kepada diri kita. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mengingat saja ketika Anda punya kebencian, tidak suka dengan orang lain, kemudian Anda merasa gelisah, merasa khawatir, itu adalah akibat dari Anda tidak suka kepada orang lain, sehingga membuat Anda tidak nyaman. Ini adalah bagian dari penderitaan, duka. Ya, ya mungkin ketika Anda bertemu dengan orang tidak Anda sukai, nah itu bisa membuat Anda menderita. Ini adalah bagian dari kebencian, ya, dan juga merupakan penyakit mental ya secara agama Buddha. Ya, kalau penyakit mental yang lainnya secara medis ya bisa Anda ketahui ya bisa stres, kemudian seperti ya orang yang tidak seperti pada umumnya ya seperti pada umumnya ya orang-orang yang udah kesadaran sudah di luar ya keadaan normal ya seperti kita. Nah, jadi seseorang yang masih memiliki kebencian, kemarahan, iri dengki adalah orang-orang yang masih memiliki penyakit mental dan ini sangat berbahaya. Ya, jika masih disimpan, jika masih ada di dalam batin ya Bapak dan Ibu, maka hal tersebut bisa membuat batin kita ini menjadi keruh sehingga kita mudah pendendam, sehingga kita mudah iri hati, sehingga kita mudah menyalahkan orang lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya lepaskan semuanya. Ya ketika ada kebencian, kemarahan, kemudian iri hati, ya tinggalkan semuanya dan itu semua tidak membawa manfaat ya bagi diri kita. Ya, memang tidak mudah, tetapi ketika Anda mau berusaha ya mengingat lagi kepada Dhamma, oh ternyata kebencian, kejengkelan itu semua tidak mendatangkan manfaat ya bagi diri kita. Ya, mungkin itu saja ya jawabannya. Baik, Bante, terima kasih banyak. Ada pertanyaan berikutnya, yaitu dari Citanti. Pertanyaan sebagai berikut. Selamat malam, Wandami Bante. Bagaimana caranya dapat memberikan nasihat untuk orang-orang yang tidak peduli terhadap kesehatan orang lain? Misalnya di saat pandemi ini, mereka menolak memakai masker atau tidak mau divaksin. Ya. Bante. Ya, kita sebagai umat Buddha ya memang boleh ya mengingatkan. Ya, mengingatkan dalam artian ini bukan didasari oleh kebencian, tetapi didasari oleh perasaan peduli kita kepada orang lain. Ya, kalau kita memberikan nasihat ya berupa anjuran untuk memakai masker dan sebagainya, itu baik ya, baik. Tetapi ketika orang tersebut memang sekali kita berikan anjuran, tidak menggubris, kemudian 2 kali tidak menggubris, ya 3 kali tidak menggubris, ya kita ya tidak usah untuk campur urusan lagi ya.
Karena bagaimanapun kalau kita nasihati jika tidak menerima, ya itu tidak ada gunanya, ya tidak ada manfaatnya ya bagi kita, ya tidak ada guna manfaatnya bagi kita. Ya tetapi ketika Anda mau berusaha pelan-pelan, ya lihat situasi keadaan, Anda memberikan nasihat, ya memberikan anjuran, ya memberikan anjuran ya ketika mungkin lagi banyak masalah, ketika punya problem lainnya, ketika Anda berikan nasihat tersebut kemudian tidak terima, ya itu memang keadaan batin orang tersebut ya belum siap. Ya ketika batin orang tersebut udah siap diberikan nasihat ya dan sebagainya, ya berikan dengan cara atau strategi yang cukup baik, ya orang tersebut bisa saja mau ya menerima anjuran diri kita. Jika tidak mau, ya bagaimanapun juga tidak bisa ya kembali ya kepada diri kita. Ya itu saya rasa itu saja ya. Nah, itu semuanya jika tidak diterima anjuran kita, ya kita tidak mau bisa buat apa lagi. Mau marah pun juga kita nggak boleh marah ya. Sesuai dengan Dhamma kan kita tidak boleh marah ya. Yang ada kita hanya menganjurkan, jika tidak menerima ya sudahlah. Ya. Baik Bante, terima kasih banyak. Dari chat ini belum ada pertanyaan lagi, tapi masih dipersilakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma untuk memberikan pertanyaan. Bisa melalui fitur raise hand kalau ingin bertanya secara langsung, dan juga bisa melalui fitur chat. Baik. Baik, Saudara Vincent, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Wandami Bante, Satya Ya, Priyadi. ya, sadu. Ya, jadi saya ada pertanyaan begini Bante. Jadi ada yang bilang jika kita ingin menjaga kesehatan baik fisik maupun mental, paket lengkapnya adalah dengan melaksanakan minimal atas sila. Jadi istilahnya kita benar-benar menjalankan sila dengan baik dan benar, dan juga yang saya soroti di sini adalah untuk kesehatan mental itu saya yakin dan percaya itu tidak diragukan lagi. Jika seorang menjalankan sila dengan baik dan benar, kita pasti memiliki kesehatan mental yang sangat baik dan luar biasa sehat gitu ya. Cuman untuk yang ini Bante, masalah tidak makan setelah lewat tengah hari. Jadi sebagai umat awam kan udah terbiasa ya Bante, makannya ya 3 kali sehari, ya lewat siang sampai malam juga makan gitu kan. Jadi saya sih juga ada dengar gitu kan, kalau misalnya berpuasa itu memang ada sehat juga untuk bagi kesehatan tubuh gitu. Cuma untuk umat awam kan kadang justru kalau nggak makan lewat tengah hari gitu kan, malah jadi sakit Bante, bisa sakit mah gitu contohnya gitu ya Bante. Jadi Ya, saya mungkin mau minta tolong Bante buat sharing gitu ya. Jadi Bante yang menjalankan gitu kan dalam kebikuan justru kayak Bante kan bahkan setiap hari gitu kan tidak makan setelah lewat tengah hari, tapi kok nggak ada yang sakit mah gitu ya Bante gitu. Jadi benar-benar kelihatan sehat gitu meskipun nggak makan di tengah malam gitu atau maksudnya dengan makan lewat tengah hari sampai malam gitu kan. Tapi ibaratnya memiliki tubuh yang benar-benar terbukti kelihatan sehat gitu kan. Jadi mungkin Bante ada tips nggak gitu kan. Jadi apakah benar gitu kan jika kita misalkan apalagi umat awam gitu, saya menjalankan atasila yang tidak makan lewat tengah hari itu benar-benar bagus sekali untuk kesehatan. Kemudian Bante kira-kira menganjurkan nggak untuk bagi umat awam yang ingin melaksanakan atasila dalam kutip ya Bante setiap hari. Jadi benar-benar mau menjalankan tidak makan tengah harinya tuh benar-benar setiap hari. Jadi kayak ibaratnya kayak mengikuti ya kayak Bante lah gitu kan. Jadi misalnya benar-benar menjaga kesehatan fisik dan juga mental gitu kan supaya tidak sakit dengan cara ya tidak makan berlebihan terutama lewat tengah hari begitu Bante. Kira-kira dari pengalaman Bante dari sebelum ya ibaratnya masa transisi ya Bante sebelum masuk ke dunia kebikuan sampai menjalankan kebikuan gitu kan sampai ibaratnya merubah pola makan gitu sampai benar-benar terbiasa dan ibaratnya bisa sehat sampai sekarang gitu kan. Itu tipsnya bagaimana dan mohon pencerahannya Bante. Itu saja ya, Bante. Seperti itu nama budaya. ya, pertanyaannya baik ya, Saudara Vincent. Pertanyaannya sangat baik dan juga memang ya ini perlu dijelaskan ya. Ya,
memang benar ya apa yang dikatakan oleh Vincent tadi, bahwa ketika seseorang itu makan ya 2 kali atau sekali ya, bahkan Sang Buddha menganjurkan para biku itu sebenarnya eh, sekali ya, tetapi dianjurkan ya selain itu ya tidak boleh makan ya setelah tengah hari, jadi 2 kali masih bisa kecuali udah lewat ya. Nah, ini Sang Buddha juga pernah ya menjelaskan bahwa memang ketika kita bisa mengatur pola makan kita ya seperti ya para Bante ya makannya ya 2 kali, bahkan ya ada yang sekali, bahkan ada yang seminggu, mungkin ada yang seminggu, ada yang 3 kali juga ada ya, 4 kali juga seminggu, 4 kali juga ada yang makan ya. Jadi ada beberapa Bante juga memang dalam seminggu ya dalam seminggu itu tiga hari ya, 3 hari makan, 4 harinya ada makan dan sebagainya ya. Nah, memang yang saya alami pengalaman pribadi sendiri ya, memang ketika kita makan ya 2 kali ya, ya untuk Bantenya ya memang saya merasakan ya kesehatan ya yang memang luar biasa ya. Memang ada manfaatnya makan ya, tidak makannya lewat setelah tengah hari, artinya makan cuma 2 kali saja, dan itu memang memberikan dampak kesehatan ya. Secara pengalaman pribadi saya sendiri memang Bapak dan Ibu, saya belum pernah ya merasakan yang sakit ya semenjak jadi samanera, jadi biku itu tidak pernah merasakan sakit yang begitu keras, begitu kuat ya. Palingan ya sakit kepala ya ada biasa ya, sakit kepala biasa aja ya. Cuman kalau untuk penyakit yang berat dan sebagainya itu belum pernah ya dijumpai. Bahkan ketika sakit pun saya juga ketika dibawa meditasi itu langsung hilang ya. Ketika sakit kepala kemudian bermeditasi menggunakan anapanasati. Ya ini Bapak dan Ibu juga perlu diketahui ya. Di dalam Girimananda Sutta itu bahwa ada salah satu biku ya. Ketika sakit yang menggunakan objek anapanasati. Ternyata saya coba ya dengan anapanasati ketika saya sakit kepala itu bisa hilang ya. Memang benar ya. Itu memang secara pengalaman pribadi memang benar bisa meditasi itu bisa menyembuhkan ya penyakit dan ini juga ditunjang oleh nilai-nilai kebaikan ya seperti menjalankan moralitas yang baik ya, moralitas yang baik seperti menjaga pola makan tadi juga. Nah, memang makan 2 kali memang menyehatkan ya, apalagi sekali juga. Kenapa bisa menyehatkan? Karena makanan yang di dalam tubuh kita itu bisa diserap ya, bisa diserap ke seluruh tubuh kita, artinya tidak berlebihan ya, sehingga membuat jasmani para bantenya itu bisa sehat ya, bisa sehat. Nah, kemudian bagaimana Bante kalau rumah tangga mau menjalankan atasila setiap hari, apakah boleh? Ya boleh saja ya, cuman aktivitas Anda sebagai perumah tangga itu bukan aktivitas seperti kami para biku. Ya, Anda aktivitas kerja, kemudian Anda juga banyak hal-hal yang dikerjakan dalam artian ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kelangsungan hidup dan sebagainya. Nah, uh, itu sangat sulit ya, sangat sulit. Tetapi kalau punya tekad uh, mau makan tidak lewat ya setengah hari seperti para bante juga boleh ya. Tetapi kalau memang tidak boleh, tidak ada paksaan ya. Di dalam agama Buddha tidak ada istilah memaksa ya seseorang tuh mau atas sila ataupun tidak. Ya selagi itu punya kebajikan yang cukup, menjalankan moralitas yang baik, ya itu juga baik ya. Tetapi ketika Anda memang ya, di saat-saat tertentu Anda juga bisa atas sila ya, ketika bulan terang, bulan gelap, Anda bisa lakukan atas sila. Ya, ketika Anda mau atas sila seperti para bantenya, ya boleh, memang boleh ya, tapi ya tergantung diri Anda sendiri mau atau tidak. Ya, jika mau ya tidak masalah ya. Apalagi kalau mau jadi biku ya si Vincent ini ya juga sangat baik juga ya. Ya.
semoga ya. Tapi kalau demikian ya makan, yang penting pola makannya bisa diatur ya. Ya walaupun mau makan ya 3 kali ya, sehari 3 kali ya tak masalah ya. Yang penting pola makannya diatur dan juga tidak terlalu banyak dan juga tidak berlebihan, tidak juga kekurangan ya. Tetapi kalau Anda ingin sehat ya sebenarnya secara medis Anda harus sering-sering minum air ya, air mineral ya, air mineral. Ketika Anda sakit, nah ini memang ada ya. Ketika sakit flu atau tenggorokan sakit ya mau gatal mau batuk gitu ya Anda bisa minum air mineral ya, tapi yang hangat ya tiap pagi. Nah, kemudian ya setiap Anda minum ya minum air hangat ya ketika Anda mau mengalami sakit ya. Tetapi ketika Anda sakit Anda juga harus mengingat kebajikan. Nah, kebajikan ini juga penting ya Bapak dan Ibu. Ketika Anda sakit, Anda harus ingat kebajikan Anda lakukan sambil minum obat. Ya, bukan berarti ketika Anda sakit minta bantunya baca parita ya, baca parita boleh saja ya, tetapi Anda juga harus ya harus ada tindakan medis juga ya, harus minum obat ya. Zaman Sang Buddha pun juga ketika sakit juga minum obat ya, makanya ada kebutuhan para bhikkhu itu namanya ya saja ya, obat-obatan ya digunakan untuk kesehatan ya, kesehatan. Oleh karena itu ketika Anda sakit Anda bisa mengatur pola hidup Anda ya, sering minum air mineral ya yang hangat ya, yang hangat-hangat itu bisa, dan juga ingat kebajikan. Nah, karena kebajikan ini juga bisa membantu ya seseorang itu bisa sembuh dari sakitnya. Memang ini pengalaman ya, Bante juga ketika sakit ingat ya kebajikan ya. Apa yang Bante lakukan ketika ingat kebajikan ya, ingat bahwa saya pernah menolong ya seekor semut ya misalkan ya. Ya, karena bagaimanapun ketika kita ingin sehat ya harus menolong makhluk yang kesusahan. Ya Anda bisa lakukan pangsan. Ketika ada di kamar mandi ada semut ya Anda singkirkan. Ini hal-hal yang kecil dan ini sangat baik ya, sangat baik. Ya, jangan sampai ketika ada semut nanti Anda injak, Anda bunuh dan sebagainya ya. Ya berusaha ya untuk menghindari ya pembunuhan ya. Bagaimanapun di dalam Dhamma dikatakan ketika Anda ingin sehat ya sesuai konsep Dhamma ya Anda harus menghindari pembunuhan makhluk hidup ya, menerapkan yang namanya awihingsa ya, tanpa kekejaman ya. Artinya tanpa kekejaman, awihingsa. Nah, artinya Anda harus menghindari kekerasan terhadap makhluk lain, bahkan pembunuhan ya. Ya, maka dari itu penting juga kebajikan ini bisa membuat batin Bapak dan Ibu itu menjadi tenang, ya happy, menjadi bahagia, sehingga apa? Sehingga membuat Anda bisa sembuh dari sakitnya ya. Baca parita, juga meditasi, melaksanakan sila. Ya, ada beberapa umat juga beberapa minggu yang lalu ya kita mengadakan kegiatan pembacaan ya, parita kesehatan dan kesembuhan. Beberapa umat ada yang sakit ya, ternyata penguncaran parita itu juga sangat membantu ya. Ya di samping obat medis juga pembacaan parita itu juga sangat membantu ya pemulihan untuk kesehatan ya, tentunya dengan memunculkan pikiran-pikiran baik ya, itu bisa membuat Anda bisa sembuh ya dari sakit ya, walaupun ya secara mental ya tidak sepenuhnya sembuh ya, masih artinya masih diliputi oleh loba, dosa dan moha, tapi setidaknya mengurangi ya di dalam batin Bapak dan Ibu ya. Kepada saudara Vincent ya tadi ya, boleh ya kita mempraktekkan ya tidak makan setelah tengah hari setiap hari ya kalau sanggup ya, kalau tidak sanggup jangan Anda paksakan. Kenapa jangan Anda paksakan? Karena di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha tidak ada istilah paksakan, melatih diri untuk tidak melakukan ya, melatih diri agar supaya tidak tidak makan ya setelah tengah hari. Ya, artinya di sini bukan semata-merta
keharusan ya, tetapi ini adalah sebenarnya ya bukan kewajiban juga. Tetapi kalau kita mau juga tidak mengapa ya, tidak masalah ya. Ya syukur-syukur yang mau jadi bante ya hidupnya sehat ya. Ya jadi biku ya. Jadi biku. Tetapi memang hidup adalah pilihan ya tergantung dari pribadi kita masing-masing. Ya, Anda ingin hidup sehat, ya Anda harus menjaga kesehatan tubuh fisik dan juga kesehatan mental Anda ya. Mental Anda juga sangat berpengaruh. Ya, mungkin itu ya jawabannya. Ya, terima kasih Bante, Ya, Anumodana. Terima kasih Bante. Terdapat pertanyaan berikutnya, yaitu dari saudara Bobi. Selamat malam Bante Sotihotu, mau bertanya apa pandangan Buddhis tentang vegetarian? Setahu saya ajaran Buddha tidak melarang memakan daging karena dulu ketika Buddha berpindah patah, Buddha menerima dana makanan daging. Mohon pencerahannya. Terima kasih. ya bagaimana menurut pandangan agama Buddha ya tentang vegetarian? Ya memang secara apa ya? Secara sekte ya, ini menyangkut dengan sekte. Memang Theravada, ya, kita berarti cuma menjelaskan untuk Theravada ya. Untuk Theravada sebenarnya tidak ada ya larangan ya untuk tidak memakan daging ya, tidak memakan daging. Dan juga tidak ada larangan juga ya untuk makan sayur-sayuran. Jadi ini adalah kembali lagi ya tergantung dari seseorang tersebut ya, ingin vegetarian maupun tidak ya tidak masalah ya, tidak masalah sebenarnya. Ya mau vegetarian atau tidak ya itu tergantung Anda pribadi masing-masing. Ya untuk kita para biku ya kita tidak boleh memakan daging dengan syarat. Syaratnya ya ini untuk para biku ya, untuk rumah tangga beda lagi. Ya. Nah, syaratnya para biku tidak boleh makan daging ya untuk Theravada ya. Nah, apabila ya makhluk tersebut ya dikhususkan ya untuk dibunuh ya, dalam artian misalkan Anda sebagai tangkap ayam tersebut nanti datangkan untuk bantainya, kemudian bantainya ya mendengar, nah itu tidak boleh ya dimakan oleh bantainya. Artinya selagi makhluk tersebut ya tidak didengar, tidak dilihat oleh bantainya bahwa makhluk tersebut untuk bantainya ya itu masalah ya. Tetapi kalau ditujukan khusus untuk bantainya atau bantainya melihat atau mendengar ya makhluk tersebut untuk bantainya dikhusus, itu tidak boleh dimakan ya, tidak boleh dimakan. Ataupun juga ketika pergi misalkan ke suatu restoran, misalkan ada Bante ini ada ikan, ini ada crab sebagainya, Bante pilih yang mana tapi masih hidup. Nah, itu juga tidak bisa ya. Karena bagaimanapun ya kita menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya, para Bante tidak bisa makan daging ya apabila mendengar, melihat atau daging tersebut memang sengaja ditujukan untuk bantainya dengan diadakan ya pembunuhan makhluk tersebut. Jika makanan masakan tersebut ya, tidak dalam artian baik daging, ya, daging sebagainya. Nah, jika tersebut memang sudah mati, ya sudah dihidangkan, ya para bantainya bisa memakan. Tetapi kalau dagingnya masih hidup, ya bantainya nggak bisa makan ya. Bantainya tidak bisa makan dalam artian ya yang disediakan yang sudah tidak ada nyawa lagi, ya tidak ada nyawa lagi. Tapi sebagai umat Buddha ya, ya bagaimanapun ya kita harus menghindari ya pembunuhan makhluk hidup ya. Ya kita harus menghindari ya pelan-pelan ya latihan ya untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya kalau makhluk tersebut memang sudah mati ya boleh ya dikonsumsi dan sebagainya. Ya, itu saja ya. Jadi pandangan secara
Theravada memang boleh vegetarian, boleh tidak, ya tidak masalah. Ya. Baik Bante, terima kasih. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, apakah Yang Mulia Bante berkenan untuk memberikan closing statement atau kesimpulan? Ya, ya sebagai kesimpulannya ya terkait dengan kesehatan ya di dalam agama Buddha, ketika Anda ingin sehat ya secara fisik, ya rawatlah jasmani Anda ya. Rawatlah tubuh Anda ya walau memang tubuh sarang penyakit bukan berarti kita tidak bisa menghindari penyakit ya dengan kita menjaga merawat tubuh kita atau mematuhi protokol kesehatan saat ini berarti kita juga menjaga kesehatan orang lain dan juga menjaga kesehatan kita. Yang terpenting adalah Anda harus ya membuat batin Anda itu sehat secara mental dengan terkikisnya pengotor-pengotor batin yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu sehingga penyakit-penyakit mental itu tidak akan mendatangkan penderitaan bagi Bapak dan Ibu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di atas. Semoga semua berbahagia. Terima kasih Bante. Selesailah sesi Dhamma Desana pada hari ini. Kami segenap keluarga VPDS dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Santaseno atas waktu dan kesempatannya dalam membawakan Dharma pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik secara langsung maupun tidak secara langsung kepada Bante. Jika Yang Mulia Biku Santaseno ingin meninggalkan Zoom meeting atau beristirahat, kami persilakan.